Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari kimia unsur, yaitu mengenai alkali dan alkali tanah. Oke, selamat belajar semuanya. Untuk alkali berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah abu. Oke, alkali atau golongan 1A ini, air abunya itu bersifat basah. Maka, logam golongan 1A atau alkali merupakan basa kuat yang larut dalam air. Oke, selanjutnya, untuk kelimpahan logam alkali di alam atau logam alkali ini di alam terdapat dalam senyawa apa aja? Ini kita lihat di tabel. Untuk unsur logam alkali yang pertama itu ada litium. Oke, logam alkali ini golongan 1A ya. Litium itu terdapat pada spodumen atau aluminosilikat. Kemudian ada ambligonit. Kemudian untuk natrium itu terdapat pada halit, NaCl, riolit, sendawa cili, rona, sodalit, dan untuk kalium itu terdapat pada karnalit dan juga sulfit. Untuk rubidium atau Rb terdapat pada lepidolit dan cesium terdapat pada polusit. Oke. Kemudian golongan 1A itu merupakan alkali. Yang termasuk ke dalam golongan 1A itu ada litium, tadi nomor atomnya 3. Yang ini adalah konfigurasi elektronnya berdasarkan subkulit. Kita menggunakan dari gas mulia helium 2He 2S1 dengan elektron valensi dari litium itu sama dengan 1. Yang dua sini merupakan periodenya. Terus setelah litium ada Na atau natrium nomor atom 11. Konfigurasi subkulitnya 10Ne3S1, elektron valensinya 1. Kemudian ada kalium nomor atom 19, Ar18 4S1, elektron valensinya 1, periodenya 4. Golongannya 1A. Terus ada rubidium nomor atom 37, konfigurasi subkulitnya 36Kr5S1 dengan elektron valensi 1. Terus ada cesium dengan nomor atom 55, konfigurasi subkulitnya 54Xe6S1, elektron valensinya 1. Dan yang terakhir ada francium dengan nomor atom 87, konfigurasinya 86 radon 7S1. Valensinya itu 1. Kemudian, golongan 1A untuk stabil gas mulia, logam alkali atau golongan 1A melepaskan satu elektron untuk membentuk ion positif. Jadi ini elektron yang terakhirnya dilepaskan biar dia stabil gas mulia dan membentuk ion positif. Oke, contohnya Li melepaskan satu elektron membentuk Li positif 1. Terus kayak Na melepaskan satu elektron jadi Na+, begitu juga dengan K jadi K+, Rb+, Cs+, dan juga Fr+ untuk francium. Oke, kemudian yang harus kita ingat, bilox alkali dalam suatu senyawa itu sama dengan positif 1. Oke, terus kita biar lebih mudah untuk menghafal golongan 1A atau alkali untuk logamnya, kita buat singkatan, yaitu libur naik kuda, Rabu Kamis free. Libur untuk litium, naik dari na-nya sini untuk natrium, K dalam kuda itu untuk kalium. Ini Rabu ada Rb-nya untuk rubidium, Kamis CS-nya ini untuk cesium, dan free ini untuk francium. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat alkali. Oke, untuk sifat fisikal logam alkali terdapat pada tabel. Oke, lihat di sini untuk logam alkali mulai dari litium sampai dengan cesium. Litium nomor atom 3, Na11, K19, Rb37, dan cesium 55. Kemudian konfigurasi elektronnya untuk kolom yang atas ini adalah konfigurasi berdasarkan kulit. Jadi untuk litium 21, Na281, K2881, Rb28 1881,
CS 28, 18, 18, 81. Jadi banyaknya kulit itu kita lihat dari sini. Li, jumlah kulitnya itu ada 2. Ini kan, mulai dari 2 sama 1 ini. Jadi ada 2, untuk Na ada 3. Jadi dia berada pada periode ketiga gitu. Kemudian di bawahnya ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Tadi udah kita bahas, angka 2 di sini menunjukkan periodenya. Ini kan periode ketiga, berarti kulitnya ada 3 gitu. Sedangkan untuk rubidium, ini periode kelima, berarti ini kulitnya ada 5. Oke, jadi untuk jumlah kulitnya itu sama ya, mau konfigurasi elektron secara board ataupun secara subkulit. Kemudian untuk wujud pada suhu kamar, litium itu berwujud padatan, Na padatan, kalium padatan, rubidium padatan, dan CS itu dalam bentuk cair. Kemudian warna nyala api, Li itu merah tua, Na kuning, K ungu, rubidium merah kebiruan, dan cesium biru. Oke. Kemudian kecenderungan bertambah dari Li ke CS, berarti dalam satu golongan itu kecenderungan yang bertambah adalah massa jenis, jari-jari atom. Kita bisa lihat di sini dari Li sampai dengan CS, semakin banyak kulit berarti jari-jarinya makin besar. Oke, kemudian kereaktifan juga bertambah dari Li ke CS. Terus kecenderungan berkurang dari Li ke CS, yaitu titik lelehnya. Jadi semakin ke bawah dalam satu golongan, titik leleh semakin berkurang. Titik didih juga, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Serta kekerasan itu berkurang dari Li ke CS. Oke, selanjutnya sifat-sifat alkali, sifat umumnya. Yang pertama, energi ionisasinya sangat rendah, sehingga mudah melepas elektron, dan sangat reaktif untuk membentuk suatu senyawa dan harus kita ingat untuk alkali di alam tidak ada unsur bebasnya, dia berikatan dalam bentuk senyawa. Kemudian yang kedua, mudah mengalami oksidasi atau disebut dengan reduktor kuat. Yang ketiga, reaksi dengan air berlangsung cepat membentuk basa dan gas hidrogen. Contoh reaksinya, natrium ditambah air menghasilkan larutan natrium hidroksida NaOH tambah gas hidrogen. Kemudian yang keempat, titik leleh rendah atau lunak karena ikatan logamnya lemah. Terus yang kelima, logam alkali diperoleh dari elektrolisis leburan garam halidanya. Yang keenam, senyawa alkali yang terbentuk karena adanya ikatan ion. Jadi senyawa alkali itu dia terbentuk karena adanya ikatan ion. Ikatan lepas dan menerima elektron, lepas tangkap elektron. Oke, sekarang kita lanjut ke reaksi-reaksi logam alkali. Untuk reaksi logam alkali, yang pertama itu adalah reaksi dengan air. Jadi semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi agak pelan, sedangkan natrium bereaksi hebat. Kalium, rubidium, dan cesium meledak jika dimasukkan dalam air. Jadi kita harus ingat ya, kalau ada unsur alkali bertemu dengan air gimana nanti reaksinya. Oke, untuk penulisan reaksinya, 2L tambah 2H2O menghasilkan 2LOH tambah H2. L di sini adalah logam alkali, fasenya padat ya. Kemudian kalau kita mau masukkan unsurnya, ini contohnya 2Na dalam fase solid tambah 2H2O, larutan ini cairan, menghasilkan 2NaOH, fase larutan tambah H2, fase gas. Ini gas ini adalah karena adanya ledakan. Oke, kemudian yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Oke, senyawa hidrida itu bilok hidrogen dalam hidrida itu sama dengan -1. Contohnya, 2L tambah H2 dalam fase gas menghasilkan 2LH. Jadi biloksi H di sini adalah -1. Karena si L kan biloksnya positif 1. Jadi positif 1 kurang berapa biar 0? Dikurangi 0. Kurangi 1. Oke, ini contoh reaksinya. 2K dalam fase solid tambah H2 menghasilkan 2KH. Ini kalium bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan
padatan kalium hidrida. Jadi biloksihidrogen dalam kalium hidrida sama dengan min 1. Oke, kita lanjut reaksinya yang ketiga, yaitu reaksi dengan oksigen. Logam alkali terbakar dalam oksigen membentuk oksida, peroksida, atau superoksida. Oke, biloks oksigennya di sini min 2. Kemudian itu reaksinya 4L tambah oksigen menghasilkan 2L2O. Biloks oksigen di sini sama dengan min 2. Kemudian, jika oksigennya berlebihan, natrium dapat membentuk peroksida. Jadi untuk dioksida, biloks oksigennya min 2. Pada peroksida, biloks oksigennya itu sama dengan min 1. Reaksinya 2Na tambah oksigen menghasilkan Na2O2. Jadi biloks oksigen di sini adalah min 1. Kemudian, untuk kalium, rubidium, dan cesium dapat membentuk superoksida dalam oksigen berlebihan dan ketentuan biloks oksigen yaitu sama dengan min 1/2. Jadi harus kita ingat ya. Untuk reaksinya, L tambah O2 menghasilkan LO2. Jadi biloks oksigen di sini adalah min 1/2, sedangkan L ini biloksnya adalah positif 1, karena dia adalah logam alkali. Oke, kemudian logam alkali disimpan dalam cairan inert, atau misalnya itu minyak tanah, atau dalam botol yang diisolasi. Jadi dia biasanya logam alkali itu disimpan pada botol yang gelap, biar dia tidak bereaksi dengan udara. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi hebat dengan halogen membentuk garam halida. Reaksinya 2L tambah X2 menghasilkan 2LX. Jadi ini contohnya 2Na tambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Oke. Terus kita lanjut ke pembuatan logam alkali. Jadi untuk pembuatan logam alkali itu diperoleh melalui proses elektrolisis lelehan garam kloridanya atau LCl. Kemudian reaksi pengionannya yaitu LCl diuraikan menjadi L positif tambah Cl negatif. Kemudian reaksi pada katoda itu adalah L positif tambah elektron menghasilkan L. Anodanya 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Terus ini reaksi elektrolisis itu hasilnya adalah 2LCl menghasilkan 2L tambah Cl2. Yang ini kita peroleh dari yang ini. L positif tadi dicoret, ya kan? L positif yang ini dicoret, ini juga dicoret. Kemudian yang Cl- itu juga dicoret. Ini Cl- dicoret, ini dicoret, makanya dihasilkan 2LCl menghasilkan 2L tambah Cl2. Kemudian, natrium dibuat dari proses elektrolisis lelehan natrium klorida NaCl yang dicampur dengan kalsium klorida CaCl2 yang disebut dengan cell downs. Fungsi dari kalsium klorida yang ditambahkan itu adalah untuk menurunkan titik leleh dari suhu 801 derajat Celcius menjadi sekitar 500 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kegunaan logam alkali. Yang pertama untuk logam litium. Itu fungsinya adalah bahan baku baterai, yaitu karena memiliki potensial elektroda yang besar. Kemudian paduan logam alloy untuk membuat komponen pesawat terbang. Selanjutnya, litium digunakan pada senyawa litium stearat sebagai minyak pelumas. Dan pada litium karbonat Li2CO3 digunakan sebagai gelas keramik. Untuk natrium, dia digunakan sebagai pendingin pada reaktor atom, penerangan jalan raya. Natrium klorida digunakan sebagai penyedap masakan, mencairkan salju, dan industri makanan. Terus natrium hidroksida itu digunakan untuk pembuatan sabun keras, pemurnian minyak, dan pengolahan bauksit. Untuk natrium karbonat Na2CO3 itu untuk pembuatan kaca atau gelas, industri sabun, dan deterjen. Selanjutnya, natrium bikarbonat atau soda kue NaHCO3 digunakan untuk pengembang kue, minuman berkarbonasi, dan sebagai pemadam api. Dan terakhir itu ada natrium sulfat Na2SO4 digunakan pada industri kertas dan penyimpan energi matahari. Oke, selanjutnya untuk kegunaan kalium.
Kalium klorida atau KCl digunakan sebagai pupuk. Kemudian kalium nitrat KNO3 digunakan pada pembuatan bubuk mesiu. Kalium sianida KCN untuk industri logam. Kalium bromida digunakan dalam bidang fotografi dan obat-obatan. Kalium klorat KClO3 untuk pembuatan petasan dan korek api. Terus kalium bikarbonat untuk minuman berkarbonasi dan pemadam api. Terus ada kalium hidroksida sebagai pembuatan sabun lunak. Dan kalium sulfat digunakan sebagai pupuk dan industri gelas. Oke, kita lanjut ke kegunaan rubidium dan cesium. Itu untuk katoda pada lampu elektronik dan membuat sel fotolistrik. Oke, untuk fransium, ini kegunaan rubidium dan cesium terakhir adalah katalis hidrogenasi. Untuk fransium itu dia merupakan radioaktif. Oke, sekarang kita masuk ke alkali tanah atau logam golongan 2A. Untuk kelimpahan logam alkali tanah atau golongan 2A di alam, kita bisa lihat itu untuk unsur logam alkali tanah mulai dari berilium sampai dengan radium. Untuk berilium itu terdapat pada beril, bertrandit, dan krisoberil. Dan untuk magnesium terdapat pada magnesit, dolomit, dan epsomit. Kalsium pada batu kapur, dolomit, apatit. Strontium pada celestit, witerit. Barium pada polusit. Radium itu ikut terdapat pada biji uranium. Oke, kemudian kita masuk ke sifat-sifat alkali tanah. Oke. Sifat fisika logam alkali tanah atau logam golongan 2A kita bisa lihat pada tabel. Untuk unsur berilium nomor atomnya 4, magnesium 12, kalsium 20, strontium 38, barium 56. Konfigurasi elektronnya ini berdasarkan kulit. Berilium 22, magnesium 282, kalsium 2882, strontium 281882, barium 28181882. Jadi ingat untuk konfigurasi elektronnya ini sesuai dengan jumlah nomor atomnya. Nomor atom 12, 2 tambah 8 tambah 2, berarti ini 12 gitu. Kemudian yang bawahnya ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Dan untuk Be itu 2He 2S2, Mg 10Ne 3S2, Ca 18Air 4S2, Sr 36Kr 5S2, Ba 54Xe 6S2. Kemudian wujud pada suhu kamar, Be berilium itu padatan, sampai dengan barium berwujud padat dalam suhu kamar. Kemudian untuk nyala api, berilium dan magnesium warnanya putih, kalsium jingga merah atau merah oranye, strontium merah tua, dan barium berwarna hijau pada nyala apinya. Oke, kita lanjut ke kecenderungan bertambah dari Be ke Ba, jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah yang bertambah adalah massa jenis, jari-jari atom, dan kereaktifan. Serta potensial reduksinya M2+ tambah 2 elektron menghasilkan M. Terus ya kecenderungan yang berkurang dari satu golongan, yaitu golongan 2A ini dari berilium sampai dengan Ba yang berkurang adalah titik leleh, titik didih, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan juga kekerasan. Itu yang berkurang. Oke, kita masuk ke sifat umum logam alkali tanah. Sifat umumnya yang pertama, logam alkali tanah itu keras dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan logam alkali. Kemudian yang kedua, dia kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Yang ketiga, bereaksi dengan air pembentuk basa yang lebih lemah jika dibandingkan dengan basa logam alkali. Dan yang keempat, banyak ditemukan di tanah dalam bentuk senyawa yang sukar larut, sehingga disebut sebagai logam alkali tanah untuk golongan 2A. Oke, kemudian kelarutan bertambah dari Be ke Ba. Jadi kalau dia hidroksida, kelarutannya bertambah dari Be ke Ba. Kemudian fluorida juga, apabila fluorida dilarutkan dengan golongan 2A, semakin ke bawah dia semakin bertambah kelarutannya. Kemudian
Larutan berkurang dari Be ke Ba apabila yang dilarutkan adalah sulfat SO4 2-. Dan juga karbonat CO3 2-. Oke, kita masuk ke reaksi-reaksi logam alkali tanah. Oke, untuk reaksinya, yang pertama adalah reaksi dengan air. Kalsium, strontium, dan barium bereaksi baik dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin dan sedikit lebih baik dengan air panas. Sedangkan berilium tidak bereaksi dengan air. Ingat ya. Untuk reaksi umumnya, M tambah 2H2O menghasilkan MOH2 kali tambah H2 fase gas. M-nya di sini adalah logam alkali tanah golongan 2A. Oke. Jadi contohnya Mg fase solid tambah 2H2O fase liquid menghasilkan MgOH2 kali fasenya larutan tambah H2 dalam fase gas. Kemudian reaksi dengan hidrogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Biloks hidrogen dalam senyawa hidrida itu sama dengan -1. Ini reaksinya ya, M tambah H2 menghasilkan MH2 fase solid. Biloks H di sini adalah -1. Contohnya itu kalsium tambah gas hidrogen menghasilkan kalsium hidrida. CaH2 solid. Oke, kemudian yang ketiga, reaksi dengan oksigen itu akan menghasilkan oksida. Reaksinya 2M tambah O2 fase gas menghasilkan 2MO fase solid. Kemudian untuk kalsium, strontium, dan barium bereaksi secara terus-menerus, sedangkan oksida pada magnesium dan berilium melekat pada permukaan sehingga mencegah reaksi korosi lebih lanjut. Korosi ini adalah perkaratan. Kemudian selanjutnya adalah reaksi dengan nitrogen dan halogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Rumusnya M tambah X2 menghasilkan MX2 fase solid. Kemudian untuk lelehan halida berilium memiliki daya hantar listrik yang buruk karena bersifat kovalen. Oke, terus untuk bereaksi dengan nitrogen, logam alkali tanah membentuk nitrida ion N3-. Reaksinya 3M tambah N2 menghasilkan M3N2 fase solid. Oke. Selanjutnya reaksi dengan asam dan basa. Dengan asam kuat encer, alkali tanah membentuk garam dan gas hidrogen. Reaksinya M tambah 2H plus menghasilkan M2 plus tambah H2 fase gas. Kemudian reaksinya makin hebat dari berilium ke Ba. Terus berilium bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Jadi reaksinya ini Be fase solid tambah 2 NaOH fase aki tambah H2O menghasilkan liquid tambah H2O fase liquid menghasilkan Na2BeOH 4 kali ditambah H2 fase gas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan logam alkali tanah. Kecuali magnesium, logam alkali tanah dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya menggunakan logam-logam yang lebih aktif. Terus untuk magnesium dibuat dari proses elektrolisis lelehan magnesium klorida yang disebut dengan proses Daum. Oke, kita masuk ke kegunaan logam alkali tanah. Pertama, untuk berilium itu digunakan pada industri tenaga nuklir. Terus untuk campuran tenaga untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Untuk membuat jendela sinar X. Terus untuk paduan logam membuat komponen pesawat, peluru kendali, dan juga satelit komunikasi. Untuk magnesium, kegunaannya adalah paduan logam untuk konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, dan bak truk. Kemudian yang kedua, untuk membuat kembang api dan lampu blitz. Yang ketiga, magnesium oksida atau MgO digunakan untuk melapisi tanur dan pembakaran semen. Sedangkan magnesium hidroksida MgOH2 kali sebagai obat MAF.
Dan magnesium sulfat heptahidrat digunakan sebagai obat pencahar dan industri tekstil. Oke, kita masuk ke kegunaan kalsium. Yang pertama, untuk paduan logam dengan timbal sebagai elektroda pada aki. Kedua, kalsium oksida atau kapur tohor digunakan sebagai pengikat kotoran pada industri besi, baja, air minum, dan gula. Untuk kalsium sulfat dihidrat CaSO42H2O atau dikenal dengan gips digunakan untuk pembalut tulang dan cetakan gigi. Kalsium karbida CaC2 untuk membuat gas asetilena. Kalsium hipoklorit atau kaporit digunakan sebagai desinfektan. Kalsium sianida untuk racun tikus. Kalsium siklamat itu digunakan sebagai pemanis buatan. Oke, untuk strontium dan barium digunakan untuk memberi warna nyala pada kembang api. Strontium warnanya merah, barium warna hijau. Kemudian panduan antabarit BaSO4 dengan zinc sulfida ZnS digunakan untuk bahan cat. Terus barium karbonat BaCO3 digunakan sebagai racun tikus, gelas optik, dan juga keramik. Dan barium klorida digunakan sebagai zat aditif pada pelumas. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Ibu harap kalian mengerti dengan materi yang sudah disampaikan. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya.